Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, ya Allah yang Maha hidup dan menghidupkan, yang Maha hidup dan mematikan hamba-hambanya pada saatnya. Kami sambat, kami mengeluh hanya kepadamu. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amin ya rabbal alamin. Dadi rek aku sing njaluk rene iki aku, dadi aku matur nuwun kok trimo ya. Aku sing njaluk rene iki aku sing nentokno pertemuan di Gondang iki aku, artinya aku sing njaluk kepengin ketemu arek-arek anak-anak bareku. Jadi aku matur nuwun, mergo aku iki merasa bersalah terus karo Gondang iki. Aku merasa ono sing kudu tak benakno didik gitu loh. Ono sing kudu tak asno, ono sing kudu tak ambal sak diturute. Jadi nanti kita akan menguraikan bersama prinsip-prinsipnya. Tapi intinya aku kepingin dandan lagi, termasuk dandan awakku dan metode kita ya, metode maknya ada istilah bareng ya. Jadi aku gak ceramah, gak tausiah, aku kepingin dunungno atau mengkonfirmasikan pengetahuan kita bersama-sama. Yang pertama aku malaikatan kok apa? Oke, malaikatan itu akan menjadi salah satu topik kita hari ini ya. Selalu Muhammad saya. Tapi nomor sisi tema satu maknya, nomor 2 uripmu, nomor 2 malaikatan dulu ya. Jadi aku khawatirnya arah-arah salah tambah maknya. Aku khawatir arah bingung maknya dia apa sih? Nah ini ada hal-hal yang secara teknis mudah dijelaskan, ada yang harus dicari sendiri, ada yang harus dirunding atau dirembuk. Jadi maknya itu duduk parpol, jelas ya. Jadi tidak mengusung capres dan tidak urusan dengan dana negara. Bukan ormas, bukan seperti NU Muhammadiyah, Persis atau liane ya. Bukan juga madhab, bukan juga aliran. Jadi maknya itu nek wong melumpuk golek apik bareng-bareng ngono. Wong melumpuk sesering mungkin melumpuk, supaya melumpuk itu berkah, ya kita harus menghadirkan semua yang ada dalam hidup kita, karena tidak semua orang menghadirkan Allah dalam hidupnya, tidak semua orang menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya. Nah kita maknya membiasakan diri untuk urip dengan gambar besar. Gambar besar itu maksudnya kami Gondang lagi cilik, Malang gede, Jawa Timur gede, Indonesia gede, dunia gede kan. Gambar gede maksudnya lingkaran kesadaran kita itu selalu kita tidak pernah lupa pada gambar besar bahwa murid kono sapa itu ono gedang, ono pasar, ono pemenang, ono kewan, ono pemenang, ono sawah, ono angin, udara, yaitu ono langit, ono kanjeng Nabi, ono Allah. Kamu baca buku seluruh dunia Allah tidak ada. Kamu lihat siaran-siaran televisi mengenai alam yang di syuting apik banget, kan Allah gak ono. Jadi tidak mungkin ada alhamdulillah, tidak mungkin ada subhanallah. Karena kesadaran mayoritas masyarakat dunia itu Allah gak ada. Mereka menuhankan yang bukan Allah. Tapi kalau di streaming ya, mayoritas penduduk dunia itu tidak menuhankan Allah. Jadi sebenarnya tidak bisa diharapkan dunia bayangan ini mulanya gaya maknya, jadi awakmu bisa diharapkan. Maknya itu bukan gak ngurusi kekuasaan, jadi misalnya gak ngurusi identitas barang, gak ngurusi organisasi. Jadi awakmu kali tadi Banser monggo, tadi Okam monggo, ada maknya tadi PDIP monggo, tadi Nasdem monggo, tadi karep-karepmu. Itu keputusan pribadimu. Itu sama dengan awakmu sembahyang gak sembahyang, keputusanmu dewe. Tadi kita ngomong mengenai syariat. Syariat syariat Allah dan syariat kita. Syariat Allah itu dirumuskan dalam rukun Islam, didasari dengan filosofi rukun iman. Rukun iman itu pengetahuan mengenai gambar besar. Jadi ada Allah, ada malaikat, ada kitab, ada nabi, ada kodar dan imam ya.
Itu kesadaran utama kita. Terus nanti diterjemahkan menjadi rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam, itu Allah yang perintah. Nah, menungso kudu gawe syariat muamalah dhewe-dhewe. Kon kudu syariatmu dhewe-dhewe. Misalnya syariatmu ku nek ngising jawab. Ojo sampai ngising gak jawab. Itu syariat itu. Karena itu memenuhi kebersihan, gitu kan. Bayangno saiki jajal gak jawab sak minggu wis. Jajal wis. Jadi kamu harus punya syariat masing-masing. Dari masalah kecil sampai kecil, dari masalah adus, nguyuh, ngising, cewek, sampai aku esok jam 5 kudu wis tangi sebab aku sholat, aku mesti sholat subuh. Engko aku awan yang bergaya pokoknya duhur aku sembahyang. Kudu duwe aturan dhewe ndek awakmu dhewe. Di luar aturan yang madhor yang ditentukan oleh Allah lima tadi itu. Anda harus punya aturan. Aku kudu rapi. Aku kudu duwe anak, aku kudu nyambut gawe, aku kudu. Anda bikin syariatmu dhewe. Benar ya? Setiap orang mulai hari ini nanti malam mikir syariat uripku apa ya? Yang kecil sampai yang gede. Aku usahaku kudu rontal meneh muga-muga sisa tak usahano tak kerja keras untuk bisa luwih kecil misalnya aku duwe toko, aku duwe pemotongan ayam segala macam monggo lah. Pokoknya syariatmu ditentukan. Awakmu kudu gawe syariat dhewe-dhewe namanya syariat muamalah. Nek syariat yang rukun Islam syariat madhab gitu ya. Nah, madhabnya sudah jelas. Dan agama itu urusannya bukan hanya syariat madhab. Agama itu urusannya justru nuntun manusia yang duwe syariat dhewe-dhewe. Walaupun kudu mbah-mbah, ya gak? Kudu mbah-mbah, kudu adus, kudu cewek, kudu nek ngoyo jare gawe angka 8. Puter-puter ngene iki. Nyata ya, pokoknya ngerti ya, kudu duwe aturan dhewe-dhewe nang uripmu itu namanya syariat muamalah. Nah, kita terus belajar dari Allah. Namanya itu tidak ada training maknya tidak ono. Maknya tidak membangun Anda menjadi sarjana, tidak menjadi kiai, tidak menjadi bupati, tidak menjadi presiden, tidak. Maknya tidak ngurusi. Yang diurusi maknya adalah kon sebagai manusia ojo nenggok teko sing Allah ngarepno dia. Kon ojo didadekno bisalah pelem cukule terbesi misalnya. Kon dadekno apa bring awakmu cukup dari jati ya so awakmu dari awakmu dhewe sebagaimana Allah memerintahkan dan mentakdirkan dirimu. Itu kita harus cari aku ikut dari apa kalau Gusti Allah. Sini dari ini pendidikan manusia, bukan pendidikan politik, bukan pendidikan sosial benar ya. Engkau pas rasa kalapmu itu keputusanmu masing-masing termasuk bagian dari syariatmu amalahmu. Makanya mek ngurui, mek nyirami hatimu, mek benerno utekmu, mek menyebarkan jiwamu. Tapi mawimu kan tuku apa? Awan iki mangan apa awakmu sing masa maya ngatur kamu mangan apa? Sarapan apa? Nyayur apa? Nyuliwet ada misalkan seluruh urusan di dunia ini sakarepmu. Kita hanya menuntut ayo golek sing bener, ayo golek sing diridhoi Allah lan doa. Tapi keputusannya pada masing-masing. Namanya ini jadi harus ditawani untuk mendukung Anies, mendukung Prabowo sampai turutnya. Kita bukan tidak mau, tidak pada posisi untuk mendukung sopok-sopok. Ini dewi-dewi kok. Tak rapi masa untuk organisasi. Kalau rapi kalau sopok masa takkan kalau ketua maknya hasil. Iya sih harus baca. Terus pokoknya sakarmu kan sudah ada pembagian tugas. Nek urusan niko negara, urusan niko pemerintah, urusan niko bupati lah mana. Dalam ini urusan kampung, dalam ini urusan kabupaten, dalam ini urusan nasional lah mana. Semua sudah ada pembagian tugas, ada pembagian bencana. Terus aku agak mati sih, aku agak mungkin mati tahu, aku agak mati sih. Nek kau mati, begitu dikubur terus malaikat. Mungkin mereka sing menemani siapa? Masa mereka mengatus balik nang gerdu ditakoni kalau Jibril kok balik ke aniku pun materi. Enggak awakmu jauh. Makanya dirimu bukanlah yang kamu sekarang ini, dirimu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih inti, sesuatu yang lebih sejati. Sebab kamu nanti begitu dikubur kamu memasuki alam barzah, kamu memasuki
satu dimensi kehidupan yang berbeda gitu dok. Mulai awakmu sedino silati kecil mengucapkan Al-Fatihah yang ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Rabbil alam, tapi Rabbil alamin. Jadi alam semesta itu banyak, baik secara materi ada sekian ribu galaksi, sekian miliar galaksi, ada semesta, alam semesta namanya multiverse, ada alam semesta yang lain kayak Ijen aja gitu. Ada alam semesta banyak sekali yang tidak ada batasan dan manusia kayak itu, makanya disebut Rabbil alamin, bukan Rabbil alam. Tapi kata Delima atau Ustaz Abdul Ghani bahwa Rabbil alam itu bukan Tuhan semesta alam, Tuhan semesta. Tuhan pengasuhnya semesta alam-alam yang jumlahnya tidak terhitung oleh manusia. Al-alamin. Nah, bahasa Inggrisnya multiverse, jadi ada atau semesta majemuk bahasa Inggrisnya. Nah kita itu hidup adalah alam paralel. Jadi misalnya ono temu ya, kono ya ono bumi, si ono temune, itu namanya alam paralel. Kono ya bageng ya ono setik ya ono gitu. Itu namanya alam paralel. Itu iya tak karo. Sing jenenge ilmuwan iki mek jarene, mek nyongko. Terus cuma karena dilegitimasi sebagai ilmuwan terus kini kudu percaya. Padahal itu mek jarene, tapi nyongko. Ya kate ndelok ya mungkin iki Sayyidina Bilal biyen adane lagune ya apa kene harus nurut kan. Ya toh. Mulane adzan iku terus tau dikandani kiai-kiai ya dulu. Adzan iku gak kudu nganggo lagu dulu. Nek ajane kono nganggo lagu kira-kira sing kira-kira enak dirungokno wong. Nek kon gak iso lagu, ya ngono ae. Allahu Akbar. Allahu mulai. Tapi lagu-lagu barang kon yo niru TV ya kaya. Nek ajane lagu sing kreatif, sing enak dirungokno. Nek gak iso lagu, adzan gak mulai saja adzan kan iso sing iso adzan tok liyane gak. Kudu kabeh wong iso adzan, sapa wae iso adzan, mergo gak kudu nganggo lagu. Tidak ada aturan adzan harus pakai lagu. Guru tahu ana 15 abad setelah Nabi Muhammad sampai saiki guru ono kiai ulama sing ngomong ngono iku. Nek gini iki aku ngomong. Bahwa adzan iku gak kudu nganggo lagu. Bungok tok gak apa-apa asal enak dirungokno wong. Soal enak dirungokno wong bukan syarat adzan tapi syarat wong murid. Gak usah bungok-bungok sing gawe wong loro kuping wae. Makanya sing loro. Maksudnya betul ngomong itu. Kalian harus melakukan perubahan yang muncul lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Saya ingin harus jelas ya. Simply kan melompok dan uripmu, dan jiwamu, dan hatimu, pikiranmu, dan itu ternyata tergantung kepada Kanjeng Nabi, tergantung kepada Al-Quran, tergantung kepada sholawatan. Dan sholawatan bukan tujuan, sholawat itu alat untuk supaya kita menjadi lebih kompatibel dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena ada malaikat, ada Allah, ada Rasulullah, ada ulul azmi, ada nabi-nabi banyak. Ya. Jadi apapun kudu iso ndelehno nek ranting itu bukan pohon, ya, bukan batang pohon. Nek pohon bukan akar. Kamu dulu maknya kok. Nek daun bukan bunga bukan buah. Nah, buahnya misalnya nek Golkar sama PDIP buahnya adalah nonton presiden, bupati, gubernur. Nek buah maknya apa? Awakmu dadi luwih apik uripmu. Ngono berkeluarga dadi luwih apik, kalau bojomu luwih santun sak itu. Ya. Sekarang yuk kita agak detail sedikit. Awakmu tahu belum amal soleh? Sering berumur di pengajian amal soleh. Kalau amal amalan soleh kan, ya, terus ya. Artinya apa mas? Amal soleh Islam ini sing sampai berumur orang di masjid pengajian apa mas? Cici, angkatan coba. Amal soleh apa mas? Sing sampai berumur orang apa? Amal baik. Amal baik. Itu penjelasan itu kata yang lain. September. Amal soleh itu maksudnya apa? Karpe ya boy. Perbuatan yang baik itu. Soleh itu baik. Soleh itu baik. Khair ya apa? Baik. Baik. Jadi apa sih jelas kok? Jelas dulu. Ya,
Hasan Iksan Yapi, kaya dia baik soleh kau Yapi kok Gusti Allah isi kok cik marah, dia ngomong kata Hasan bukan yang soleh kata. Kamu sih, akhirnya jadi posisinya apa soleh? Utangnya si amal itu apa? Jajal kalau kata bahasa Indonesia kata orang Jawa itu orang amal. Amal itu apa? Apa? Berbagi itu ibadah ya apa sebenarnya? Mungkin kalau Islam sak dunia mungkin suwi pilu amal kok berbagi. Amal itu lapo-lapo kalau Jawa. Lapo-lapo. Lakoni lapo-lapo nang sing mriki gampang lapo-lapo. Kok aja kok urip lapo-lapo ngono lho. Tentang bintung. Amal itu artinya lapo-lapo, sing gampang itu. Yang mengerjakan yo sesuai lapo-lapo lah. Masuk urip turu yang Indonesia mesti bukan badok. Kudu lapo-lapo. Saya tak siksa dunia sholat jadi amal sih. Nek sing lapo-lapo itu udara, ya pokoknya sejak pokoknya terseret oleh gaya tarik bumi untuk datang ke tempat yang lebih longgar. Kalau air mendatangi tempat yang lebih rendah, yaitu melok gaya tarik bumi, gravitasi itu ya. Nek sing lapo-lapo itu kiri, ya juga, gitu. Ya, nguyuh kalau sikile diangkat situ, nguyuh. Nek sing lapo-lapo itu menungso ya apa? Nek sing lapo-lapo menungso itu kan berarti kan gak kaya kiri, gak kaya tititan, gak kaya udara, ya. Nah, awakmu kudu entuk lapo-lapo itu apa? Sederhana, jangan ngenteni Pak Yaya, jangan ngenteni presiden, jangan ngenteni menteri tenaga kerja. Awakmu kudu jelas lapo-lapo itu apa? Tapi ya kan isim itu normal, isim wong di Jawa iki mambu itu macam-macam. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab mambu. Betul tadi. Bahasa Inggris bad smell itu. Bau yang tidak enak gitu. Cara Jawa itu ambu itu 30 ono. Nek boyo bersih. Nek wedhus. Nek elek. Jujur. Nek barang sing dijarno beberapa hari ini. Apa meneh ya? Bajin. Bajer. Banger itu. Banger itu banyu sing baru mustakmal ya. Itu bajer apa? Banger. Lemur. Apa ya? Ono kawong sing isinya apa? Isinya mesti ya tae rentung karo tae wedhus padha kagak. Amin. Itu sak dunya sing iso ngarani itu wong Jawa. Wong Jawa tok sing iso bedano iki tae rentung iki tae wedhus. Tae jalan di sini kok, tae jalan di sini. Dan itu ada namanya masing-masing. Soalnya iki nek gudel duwe anak, nek kebun duwe anak. Sapi di anak, nek jalan di anak, belum, nek wedhus di anak, tempe, sembarang ono di Jawa sembarang di. Hanya bahasa Jawa simpulannya ini biar salah lapokan dan gaya Indonesia barang. Terus Jawa diterusno, terus Indonesia dicedok, kok supositone dan among rasane luwih enak. Saya kan sekadung bayar ini, mulanya 4 tahun lagi nanti ada breakout. Breakout itu listrik mati kabeh sak dunya. Bongkok gak iso handphone, gak iso masak, gak iso WA, gak iso sembarang. Nek sing tergantung listrik apa? Sing saya ikon tergantung listrik. Apa? Terus saya ikon tuku es krim listrik kagak? Kan nang Indomaret nek gak listrik apa? Ono warung-warung saiki sing tanpa listrik. Kita tergantung sama listrik hampir sama dengan tergantung pada Allah. Kita sangat tergantung pada listrik. Itu nek blackout. Misalnya tahun 2027 atau 2027 itu blackout sampai modal kan. Balik ke zaman batu kan. Balik Nabi Adam kan dinyak wong kan kok gumun kalau listrik. Endi nabi sing tahu
Listrikan. Takon. Situ ae Nabi sapa? Lho iku piye Nabi Nuh gawe kapal korlate jenenge Jafet anak lare. Sing menurunkan wong Jawa, yang sing Jawa mergo gawe jenenge Jafet. Iku korlatnya tuh apa? Saya korlat apa? Koordinator pelaksanaan pembidikan kapal itu Jafet. Nah, kira-kira karyawan dan tukang yang disewa itu wong 200 kira-kira. Kapal gede, kapalnya saiki kan ning iso gawe. Ingat nang PT PAL, takon ge kapal nu gak iso. Apa sebabnya mergo kapal nu iku nek amot wong lak gampang. Iki amot kewan 1050 macam berpasangan. Lamu, ular, komer. Iya, sing gede, sing cilik iku. Palang keke, bunga, tapi itu imot kabeh sampai 1050 macam. Dan itu karena banjirnya tidak jelas durasinya sampai kapan, maka tidak boleh ada populasi, tidak boleh ada yang beranak. Beranak kok lewat kapal ini. Jadi, Nabi Nuh akhirnya menyusun satu desain kapal yang tidak boleh campur tanah itu dan betina. Yang nomor 2 ada ruang khusus untuk nyimpen barangnya, nyimpen apa alat vitalnya. Nah ketika pada akhirnya kapal mendarat banjirnya udah di daerah Turki Selatan atau Eropa Timur, itu sing ruwoyoan barang itu. Mesti kon melok itu mesti melok royoan. Ruwoyoan barang melayu nang ruangan gudang penyimpanan alat vital itu sing menang jalan. Soalnya waktunya sampai gede. Akhirnya jalan jopok itu kayak pokoknya sing gede-gede. Kita lihat jangan sama loh. Sama kayak gede. Kalau kita punya kalau aneh lagi sih kalau kita gede. Gak percaya, saya percaya, yang percaya sakarmu. Jalan cukup segede-gede terus melayu metu nongklang itu. Terus ketika jalan terus metu liani ke kebo sapi, wedhus kayak mlaku sapi itu ndelok gede ini. Allah pakai cekirin. Gede ini. Mulai saiki nek kon saya mesti nek malah gede-gede. Itu saya hati ini ngomong gede. Sekarang itu kalah ya. Oh, itu ceritanya tapi itu dongeng gue. Anak kita ya kan sanat ya kan. Dan gak perlu sanat. Orang itu nek khusnudonku. Karena jadi takon sanat misalnya kon sanat itu hanya berlaku untuk ilmu hadis dan segala informasi yang menyangkut informasi dari Rasulullah. Di luar juga ke sana. Misalnya di Surabaya misalnya mau apa segini kunjungan plaza. Kunjungan aku nonton plaza. Plaza yang gini siapa yang ngandani? Enggak perlu ngono-ngono. Nah itu harus jelas sanadnya. Tapi tidak semua harus pakai sanad, tidak semua harus pakai referensi. Bukan boleh bujuk, boleh sanad sih. Kayak rapi-rapi kan tuh. Moyang-moyang itu aja. Tapi motor kayak power itu. Yang juga kami jawaban filosofis. Apa sebagai suka kayak gitu? Nah itu kan untuk ya jawab. Nah power kan, nah power itu angka abadi. Power itu kan relen. Kak bocor. Jadi pokoknya walu terus kata-kata itu namanya infinity. Makanya kalau ada belajar matematika ada yang namanya angka yang tidak terbatas, jumlah yang tidak terbatas, namanya infinity. Infinity itu lambangnya adalah angka walu turun ini. Makanya rare punya kecenderungan untuk nek ngoyo iku gawe keabadian. Jadi infinity. Ini guyon tapi temenan ya. Guyon sebagai informasi tapi muatannya bisa temenan bisa dikait bahan pemikiran dan perlindungan kalian semua. Oke. Ini baliknya amal ya. Jadi amal itu lapo-lapo ya. Kan tadi saya mengatakan nek sing lapo-lapo itu kewan ya dia ini kalau malaikat kan dia malu. Kalau malaikat pokoknya malaikat itu gak lapo-lapo kejaba sing dikongkon.
Nek kan ngomong ya apa-apa. Ngomong kayak wahyu, nunggu alas. Pokoknya malaikat itu kerjanya cuma satu, melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Nek manusia kan bulan melakukan yang tidak diperintahkan. Mari sembahyang kon warung yo lain, mari sembahyang kon bal-balan yo lain ya. Mari sembahyang kon tulin yo lain, tidak ada masalah. Yang manusia punya 5, wajib, sunat, mubah. Haram asal jangan yang haram dan makruh begitu kalau bisa. Nek malaikat kan makruh, kan sunat, wajib kabeh sama haram loh. Malaikat ngene kalau ngono blas. Awake dhewe alhamdulillah di manusia. Ya om saiki ikhlas ya om dhewe ya ono sing gak ikhlas ya. Awakmu dadi awakmu ikhlas ya. Nah, kok kon jawab to umum ya anjur kan. Kok aku biar dadi Pak Gem ya. Aku biar coba saya ganteng enggak. Jadi nomor 1 Anda ikhlas ditakdirkan Allah menjadi dirimu masing-masing dulu ya. Sebagaimana anjing ikhlas jadikan anjing, sebagaimana daun jadi daun, semua Allah kodok-kodoknya jelas. Itu kodok namanya. Kodoknya adalah Anda ikhtiar dari kodok itu Anda ikhtiar asal dikabulkan Allah akan jadi. Kisah ulama soleh itu soleh. Nama kita kan amal soleh. Amal itu lapo-lapo. Jadi sekarang arenanya soboai sudah harus menentukan mulai nanti malam, besok pagi dan seterusnya syariat hidupnya, syariat lapo-lapo itu jelas. Itu jelas. Ambil keputusan dari yang masalah kecil, masalah mulia cewek, sampai masalah kecil, sampai masalah karier, sampai masalah usaha, sampai masalah apa saja. Anda harus menentukan, mengambil keputusan atas syariat muamalah muslim. Ini sebelum soleh ya, amal sih ya. Berarti ya. Ojo bilang dulu misalnya, Mas ini kenapa saya bertanya, nek bintitan sing lapo-lapo kan beda karo nek kewan sing lapo-lapo, beda karo nek menungso iku aku takon. Nek menungso sing lapo-lapo itu total kasnya. Menurut awakmu, cocoknya menungso iku nek lapo-lapo total kasnya. Kudune ya apa namanya? Total. Menungso itu temenan ta dulinan. Temenan toh. Jadi sekarang amal itu tidak perlu dikai label apa-apa. Pokoknya ambil lapo-lapo, ambil amal itu kudu temenan, kudu kerja keras. Aku kerja keras, aku ini kan pertama aku belum lahir ya. Sama ninja-ninja dan pincer nanti di pagar-pagar itu. Aku rata lagi ya 9. Tapi sebelum itu kan setahun ini, tak ingin ninja ke sini. Di alam sebelum lahir. Jadi awakmu itu sekarang ambil keputusan ya. Berapapun umurnya kalau harus jadi keputusan kembangkan. Anu dipacu sampai lebih bagus. Jadi nek awakmu jangan iso gawe sampai sono tapi awakmu saya izin nek ojo puas, ojo bangga karo musim. Nek awakmu di potensi sono, berarti no sono. Kerja keras, bisa kan. Jadi aku biasa sampai saya yang ini. Saya melakukan kodonya Allah sampai hari ini. Aku gak belum meladani kepingin. Nek ada di New angel apa? Dari presiden yang bisa. Aku sini cuma apa? Aku sini baru Gusdur. Dengan mudah kalau saya mau bermain politik. Dari kiai yang gampang. Kalau bertemu kiai haji, ya. Tapi saya doa barang. Terus apa-apa dari Habib Sokolah mana? Amulah Habib situ apa Habib Guru ya, Habib kalau saya itu. Jadi saya itu gaduk turunan Sayyidina Hasan bin Ali, Husain bin Ali mudun, Rabi, lahir gitu. Dua bulan. Habib Bani atau Habaib, tapi Habaib izin tapi Habaib. Habib itu Habaib itu sama dari Habib. Aku izin tapi Habaib. Tapi ini kan sederhana sos. Untuk kita bos bakal sampai streaming mana? Itu tak kabar. Jadi amal nek manusia kudu surga kudu ya. Nek kan gak surga kira-kira berjalan musuh tak. Nek kon males reset, itu apa yang terjadi? Anda menyanyiakan energi Anda, betul enggak? Menyanyiakan waktu Anda, betul enggak? Menyanyiakan peluang Anda, betul enggak? Berarti
Kira-kira sing ora Rasulullah sapa? Sing Rasulullah sing gawe lan sing. Kono aja gawe Rasulullah Gusti Allah dengan keset, dengan nek kudune salat, nek kudune nimba. Saya sih nimba saya. Nek kudu rapi-rapi ngocek ditunda-tunda kurang yang kayak dan sing agak situ kalau. Terus pokoknya bismillah anaknya api, alhamdulillah kelakuannya api, gak muling-mulingan, lainnya gak musim-musim, berarti daripada aja dirapi semua. Rasanya kodoh. Dan itu nanti akan tergantung kepada karakternya dia berangkat. Ini ya. Jadi saya kira memang manusia yang amal pasti sungguh-sungguh, ya, temenan. Itu namanya safety. Makanya kata sodako itu saya artikan, lekon manusia mesti sodako, lekon nggak manusia belum mesti sodako. Karena manusia itu boleh safety, boleh sungguh-sungguh temenan, kebulinan. Maka nggak mungkin orang nggak sodako. Makanya itu juga bisa disebut gerakan sodako. Orang kasih ngomong maknya, orang kasih dia maknya, orang kasih ngomong itu 100% sodako kita pada Republik Indonesia. Dan saya akan sodako lebih banyak lagi karena Indonesia sendiri tidak mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya. Indonesia tidak mengerti tahun besok tahun berikutnya akan bagaimana dan bagaimana saya sodako. Ya, oke. Jadi coba ya bahwa amal itu tidak usah nganggur orang dia pokoknya amal itu cukup ya amal pola teman-teman bener api ini ya. Terus soleh. Nek soleh apa mas? Api mas. Nek api itu relatif mas. Relatif bahasa Arab itu. Hanya bisa relatif. Api itu saya ini udah itu api tele. Tergantung siapa sing ngarani ya. Tergantung. Saiki dalam jeblok api tele. Saiki kali api tele. Coba iku senengane dulur atau atus sing resi bangine apa sing arek bangine. Tergantung nek wedhus nek kuwi siji karo awakmu. Jadi api itu relatif. Makanya soleh Allah menyebutnya amalan solihan. Nek solihan jelas. Apa itu solihan? Apa itu? Kalau ada orang bertengkar biasanya diislah. Islah itu familinya karena soleh. Ada sin, ada lam, ada a. Jadi soleh itu nek aku sing Rasulullah memperbaiki sesuatu, memperbaiki keadaan, dandan. Nek lapo dandan. Di sini dandannya apa awakmu kabeh, apa sing kontrol. Nek ana gendeng pecah kok ganti, nek ana bocor kok tambal, nek ana lapar kok kanan ana. Pokoke dandan nek ana rengat ditambal, nek ana kerja dijahit. Itu dandan. Pokoke soleh itu dandani dari awakmu sampai opo wae. Jadi lapo-lapo dengan fokus dandani opo wae. Itu namanya amal soleh. Dan itu syaratnya dari Allah kan Waman yarjuli Arabi kalau amal-amalan berikan barang siapa kepingin berjumpa dengan Allah maka beramal soleh lah. Beramal soleh bukan sholat dan zakat, itu juga amal baik. Tapi yang disebut amal soleh menurut aku adalah pokoknya kau dandani urip. Dandani apa ya omahmu, dandani awakmu, dandani anakmu, dandani bapak ibu, dandani. Jadi amal soleh itu adalah kerja keras untuk memperbaiki sesuatu yang kita harus perbaiki. Apa saja? Ini itu amal soleh namanya. Jadi mengusahakan amal soleh itu. Jadi awakmu selalu tiap hari ini dandani yang pokok. Apa saja? Nek kerja dijahit, kita tuh selalu berdandan. Maknya itu kan dandani. Iki negara gak ono pire, kayak kendaraan tanpa pir. Saya bikin maknya untuk jadi pir, tapi nek awakmu ngelok maknya kan gak gampang dulu kita gak. Kalau orang maknya takut, kalau masih dangdutan gak masalah. Tapi artinya kalau pikiran ini sekoton di maknya sehingga dangdutan kaya apa, maknya gak tahu. Joget oleh,
asal ngerti batasnya sing oleh kau bano apamu kayak gitu sih tapi apa batasnya jadi kau jangan mengandalkan kemerdekaan sebelum mengerti keterbatasan jangan apa namanya jangan menuruti merdekanya kehidupan sebelum Anda mengerti batas-batasnya jadi belajar batasnya kayak merdeka nah kalau merdeka itu kan itu bisa tahu sakarat kalau sampai gak bisa gak oleh hidup itu harus memahami batasan bahwa awakmu itu jadi ya bahwa tinggi badanmu segitu bahwa bobotmu semua awakmu bisa nih kayak saya sekolah jadi kita harus tahu batasan kita harus tahu bahwa kita tidak punya pengetahuan ke ilmu kecuali Allah memberikannya makanya kita selalu berdiri dan Rabbana Subhanakala ilmalana ilama alamana. Jadi Allah itu memberi ilmu langsung kepada manusia, tidak hanya kepada ulama. Jadi Islam jadi kayak ulama, harus dimonopoli oleh imam-imam. Kita semua punya hak untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Alam alim sana, malam alam betul. Alam Allah mengajari langsung. Bahkan orang-orang khusus kayak Nabi Khidir disebut miladunna ilmu. Ilmunya pengetahuan Nabi Khidir itu langsung dari Allah. Bisa nggak selain Nabi Khidir mendapatkan itu? Memang menurut musuh Gusti Allah ya bisa kabeh. Kamu ikut tangis sambil ngomong, itu terus sambil ngomong. Sambil 11 menit kan? Anak sih kalau dulu sambil persis. Jadi menurut saya nggak ada yang ditayang kan? Kalau kan dulu sambil kalau, sing nanya apa siapa? Tangi diri, lah barang tangi diri. Kalau faktornya sampai bukan loh nih. Makanya alam semesta ini masuk orang dewi, karena kalau para ilmuwan seperti Stephen tapi Einstein tidak itu mengatakan pokoknya alam ini kita tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan fenomena alam. Di alam itu jangan bisa gaya dewi, jadi dewi. Mungkin agak ya, nganggu akal yang sederhana. Bisa agak lemah dari jadi dewi, bumi dari jadi dewi, itu kita coba dua malah kan. Gak masuk akal, harus ada yang bikin itu agak. Itu orang singgawi, karena singgawi itu masuk dari dewi. Nah, umumnya ilmuwan berarti menganggap alam itu jadi dengan sendirinya, tidak ada penciptanya. Makanya mereka tidak mengajarkan Allah dalam pelajarannya. Masa dari diri, lo wong barang muai ngangin wong sebabnya kok. Masa ngangin diri, masa ngambil warung terus tangi. Masa kudus liwat tangi. Kepacut. Itu sekalian itu yang ingin saya katakan pada Anda. Jadi saya kira menjaluk terakhir di insyaallah masalah tadi. Mulanya saya kira aku lakukan. Awakmu itu pintar di soal dunia tak harus soal akhirat. Bab dunia kan bab akhirat pintar dia. Sing pintar sing di. Saya tuh merasa bersalah juga sama jamaahnya karena aku nek murui akhirat. Ridho Allah, syafaat Rasul, itu kan urusan akhirat sih. Tapi gak murui nyambut gawe itu. Nah sekarang saya ingin meralat, kon kudu lapo-lapo, kudu nyambut gawe, kudu pinter dunia. Sergap dunia, pinter dunia. Tapi tujuannya untuk akhirat ya. Ini kan gak terus kesentuh di akhirat. Jadi awakmu sing sugih iso. Nek awakmu sing isi telu tingkatkan sampai 5 sampai 6 7 8 sampai 9 ya. Sing sugih dipacu usahanya di dunia. Soalnya sekolah nggak boleh kan nyambut gawe ya kan. Aku tak konfirm sekolah sampai S2 kan diburi nyambut gawe kan. Kau nek diburi hitung-hitungan nulis karo logika iki, tapi ya apa cara nulis karo. Apa ana universitas sing murui kon dadi wong, dadi manungsa. Kan kau nek dibangun dari insinyur, dari dokter.
dari biolog, filolog, atau antropolog atau apapun ya, dari sarjana. Tapi aku takon, orang fakultas umum ini pol-polane modal nggak sih betul ini? Pol-polane sih juga modal nggak? Kan kedokteran, di situ fakultas dakwah, di situ fakultas suluh, di situ fisipol. Engkau untuk orangmu kan menjual barang sing modal nggak? Kabeh nang penguripan, kabeh nang duit to, kabeh nang nafkah to. Jadi masih dokter, masih sarjana UIN, kan pol-polane kudu mencari nafkah. Nah, mencari nafkah itu anak kurikulumnya tak gak? Jadi madrasah sama universitas anak kurikulum tak gak? Awaknya nunggu Unbra, nunggu UM, nunggu di anak kurikulum tak gak? Ya apa caranya membangun kehidupan, penghidupan. Atau kurikulum bagaimana mencari nafkah tak gak? Ya anak sih. Akhirnya kan boleh jadi. Akhirnya kau niku fakultas syariat kerjamu gaji. Berkepentingan itu berduit mas. Jadi semua orang berkepentingan sama harus belajar mencari penghidupan. Karena memang bukan dengan arah-arah Cina tadi. Karena anak saya ini ya kurikulum dari mana? Anakmu itu kecil terus senggol kalau orang yang bergaul. Misalnya aku di bawah ada cilik jangan gendongnya tak, kau dijogo di bawah sampai di gede. Cek anakmu dulu kalau itu mbak-mbak, isa-isa, korak-korak, goreng, muat kompor, nyapu terus ngulek, emang Aisyah perlu kecil, supaya dia mengenali dunia itu dunia ini cek ini. Kalau misalnya ngandur rokok di kebun, jangan kalau nang pasar jangan jero pasar, jero tonggo-tonggo. Supaya anak-anak kita itu mengerti kehidupan dan bisa mencari nafkah. Nek mengandalkan PKID, mereka Islam berpadu akhirnya dengan apal Quran tuh. Apal Quran gaya apa? Gaya apa kenapa Quran? Akhirnya kan kaisnya yang bergawe ngemis. Akhirnya kan dodolan maca Quran tuh. Akhirnya ngamen di Bismillah minasyaitonir rajim. Para hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum sekolah, madrasah semuanya harus belajar hidup. Nah, jika orang yang ngurui orang dan pendidikan saya belum tentu ingat itu juga. Presidennya kayak ingat itu. Uang orang itu belajar orang. Nah, saya orang di dunia untuk pintar orang di dunia, meskipun harus tetap selamat akhirat. Orang pintar orang di dunia. Nah, undang ini jangan tanpa pendidikan gue pintar orang. Ada benar ini. Tentu saya bangga kepada anak-anak saya. Usaha, sinergi yoga, tidak masalah mau baca. Pokoknya pintar, boleh pintar ubet, pintar ego sampai duit pemotongan ayam setiap tanggal 31 kilo selama ayam dan seterusnya anggar untuk pemotongan orang gitu aja. Pokoknya terserah usaha macam-macam soal hal-hal tanya sama beliau nanti pertimbangan bersama. Sampai kamu ngurusi hal-hal ayam potong itu, misalnya motong itu di situ Bismillahirrahmanirrahim itu sampai foto. Ya haram kape, kentaki kape, haram kape membuat mengikuti. Apa sih? Ini potong berat mengukur 100 apabila mengulang. Kalau Bismillah kan apa-apaan. Jadi dituruti itu ya haram kape. Jadi awal jumlahnya Indonesia ini masing-masing berkembang barang haram kape. Itu tidak pernah bertanya. Tapi naik ini takut sampai tutup puluh kan tadi bang rewel. Bang kapan sana? Kok kan tuku soto dan getaran. Ini sampai kita bayar itu ketemu. Tapi kok sembarang kok takut ini tempe ini sih nggak bisa tentu di pabrik. Kok takut kafe kasih buku. Terus itu terus sampai mulai lama. Itu takut. Sangat itu penting untuk informasi dari Rasulullah dan Islam yang lain. Tapi tidak untuk semua hal yang Islam. Meskipun kadang-kadang kita membutuhkan misalnya boleh tujuh, ya perlu sana. Kalau dulu nasabah itu dulu orang hubungan satu, dulu macam-macam akal yang akan jadi istri itu.
Tapi ojo segala hal di. Ane kan mau warung atau syarat bongko, diusir kamu. Ayo, kon kayak kamu sini ayo tanam ayo, enggak. Orang tuku yo. Tak perlu. Ini mas ya, mudah-mudahan ini menjelaskan bagaimana saya ini terakhirnya saya itu kakean mulu di akhirat, kurang mulu di dunia. Tapi aku saya kita arah-arah itu bisa menyambut dari itu lapo-lapo dan punya syariat masing-masing. Aku menyambut dari ini. Aku jam 5 esok mesti tanya aku sholat subuh. Saya bergaul di muslim, ya. Jadi masing-masing harus menyusun syariatnya masing-masing. Aku dari konco jimaknya dulu sebelumnya namanya teman saya sejak SMA namanya Pak Diburi ya. Itu ketika dia meninggal, itu istrinya menemukan catatan Pak D. Dia punya syariat hidup 3. 1, taat kepada Allah. Nomor 2, mencari syafaat Rasulullah. Nomor 3, ngewangi caknu, ngewangi perjuangan caknu. Itu syariat dia itu boleh. Itu syariat muamalah, namanya syariat manggil ya tetap syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi nggak syariat muamalah gaya diri. Simply tidak melanggar yang manggil begitu. Tidak apa-apa. Nah, apamu kudu gaya diri itu namanya mandiri, namanya berdaulat. Nah, sekolah nggak ngomong-ngomong. Yang sekolah ini kadang-kadang yang lucu. Pot bunga terbuat dari, menurut pertanyaannya SD, pot bunga terbuat dari, kan ke guru ini keramik. Nek saya jawab kaleng, salah gitu. Saya jawab apa? Tumbuh, salah. Nah, iya. Ya, apa namanya? Apa sini? Awalnya mengganggu. Pot itu kan boleh dari apa saja. Cengkir ya oleh, botol ya oleh, betul ya. Nah, jadi kita itu semakin lama kita tidak semakin pintar untuk tidak semakin pintar tidak tepat itu, sebenarnya tidak tepat. Dan termasuk ajaran-ajaran Islam itu dibawa oleh maklar-maklar para ulama, para ulama termasuk kiai, imam-imam itu akan meleset juga. Bukan kamu amal soleh perbuatannya baik itu, perbuatannya khair dan hasan dari itu. Takwa ya dari takut. Betul? Takut. Padahal setan mengatakan ini aku takut kepada Allah, berarti setan itu bertakwa. Karena takwa itu diterjemahkan takut kepada Allah. Terus di Quran itu ada ayat yang Allah menyebut omongan setan ini aku itu takut kepada Allah, kata setan. Berarti setan itu bertakwa. Ayo ngomong, setan bertakwa. Kasih malaikat Israel. Jadi takwa itu bukan takut itu khauf. Khaufun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini akulullah. Khauf ya khaufan itu. Khaufan itu takut itu khauf. Mulai kopiah itu dari khofiyah. Khofiyah itu rasa takut kepada Allah, rasa takut. Khauf itu disebut Jawa kopiah. Aslinya fobia. Kalau kiai itu aslinya kan kiai itu. Di kondungo kalau bisa kiai gimana terus kiai akhirnya untuk Jawa Tengah untuk Jogja. Oh, sing bagian timur itu kiai. Akhirnya ki dari kiai jadi ki hajar di Lantolong jadi kiai. Jadi pokoknya dunia itu pokoknya penuh distorsi, penuh keterpelesetan macam-macam. Dan dalam Islam juga banyak sekali. Aku takut iman itu cuma penting di mana sadar. Yang nomor 1 dalam suatu sadar apa iman? Mas, sing luwih prinsip atau luwih penting dalam Islam itu iman apa sadar? Iman itu kan percaya, amanah yu'minu imanan bahwa mu'minun wadaka mu'manun teman-teman gini oh ono nabrak bis kan percaya
Aku ndelok dhewe rek, aku bersaksi nang bis nang tabrak truk. Syukur dikon krungu tak kon ndelok dhewe. Lebih otentik mana iman apa saja. Jadi Anda bukan percaya sama Allah, Anda bersaksi ada Allah, bersaksi ada Quran Allah, menurut. Jadi maknanya bukan beriman bersahaja. Anda bersaksi, ini kan bisa lah, mau sholat murah-murah lagi, mau sholat murah-murah, mengaku lahir atau tak, apa ya orang berjuang aja, siapa sama misalnya dia. Jadi banyak sekali Quran Allah dalam hidup kita yang kita bersaksi, akhirnya kita bersahaja. Bisa itu bukan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah bukan itu. Anda lihat di itu banyak orang masuk Islam di Amerika di Eropa terus dituntut asyhadu itu tidak dijelaskan. Itu bukan soal ucapannya. Nah itu salah satu Islam sama. Anda masuk Islam dengan syaratnya Anda sudah menyaksikan peran Allah dalam hidupmu. Bukan Anda sudah mengucapkan syahadat. Anda mengucapkan bio ya Islam. Sudah ya. Terus misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran online. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ustaz menyebutnya itu bahasa Arabnya apa? Itu kan semuanya dengan menyebut nama Allah. Jadi bahasa Arab bidik Bismillah. Kan Bismillah itu bidik Bismillah. Jadi bukan dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Aku bahkan cium-cium masih dekat, tak bisa dari kesadaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan Islam itu kan jembatan supaya kita menyadari simbolnya Allah. Tapi nek aku menjadi awak tu aku langsung Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah. Tidak pakai isim, tidak pakai nama, tidak pakai jarak, tidak pakai simbol-simbol. Tapi ada awak itu Bismillahirrahmanirrahim dari imami saja. Dan imami tetap Bismillahirrahmanirrahim karena Allah yang mengajarkan itu kita tidak boleh menolak. Tapi untuk kesadaran muslim-muslim tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau Gusti Allah, bah sopo kali Allah kalau kita bisa. Dan kita harus dengan pengetahuan real. Gusti Allah, lainnya ya Allah, firmi nanjung lega, mengusir bantah kuplo, rusak. Pokoknya kita harus Gusti Allah kita lumayan. Menurut saya Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saya tetap taat kepada syariat Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak disalahkan. Bukan saya merubah dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Saya tidak merubah hanya untuk menanamkan kesadaran di dalam jiwa saya sendiri dan tidak berlaku dengan orang lain. Dan saya tidak merubah syariat. Nah, ia tidak pernah lewat syariat, tidak tahu. Saya tidak pernah menyarankan Anda untuk sing berlarang dengan syariat. Bahkan aku menurut awakmu. Saya ini tarik maknya sing banser atau banser terus untuk apa banser tadi lingkahnya sebelum enggak, orang maknya itu boleh jadi apa saja di mana saja asal dia memenuhi prinsip-prinsip Allah. Dan senangnya dia lakukan berdasarkan mulai ya. Jadi terakhir sekali. Jadi tak jalan pintar dunia di usahamu itu menang. Dan mengenai itu saya contoh soal dan teladan untuk semua daerah-daerah bahwa yang paling dasar usaha ekonomi ini benar. Kita ini juga belum saja. Ini kabupaten Minahasa menurut kita ini kabupaten Jombang. Bukan lagi. Jadi namanya. Ada di dalam semua yang berkait sama gaya muncul macam-macam mulai apa-apa. Anda namun dengan pintar banyak itu yang saya kira saya itu dulu ya. Saya dulu saya tahu saya nanti kalau masih ada lagi saya ya. Jadi aku mau bermundur bersama Yesus turun di kementerian untuk bermanfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.